Assalamualaikum, sesi sore kita. Kali ini akan saya lanjutkan untuk saya sendiri ya, ini belajar TU CPNS. Silahkan yang mau ikut hiburan ini dengan eh, apa ya, mengerjakan soal logika angka di TU hubungan X dan Y. Oke, langsung saja ya, kita sudah sampai nomor 21. Kemarin saya sudah sampai sini. Yang sebelumnya juga sudah saya kerjakan nomor satu, nomor ini ya, 1 sampai 10, 11 sampai 20. Sekarang kita nyampe nomor 21. Silahkan bagi yang tertarik untuk belajar bersama, kita coba mikir bersama di sini, oke. Nyantai aja, anggap saja hiburan santai slow. Oke. Oke, kita mulai ya. Nomor 21, nomor 21 sekarang ya, nomor 21. Kita ada kasus yang seperti ini. Jika X min Y, min 2Y, 12 dan ini, maka kita diminta menentukan hubungan XY-nya ya, hubungan XY-nya. X min Y sama dengan 0, X sama dengan Y, inilah sama aja ya ini sama ini sebenarnya. Ya kalau ini dipindah ruas ke sini kan jadi X sama dengan Y. Kan gitu ya. Oke, sama, coba kita cek. Kalau X min 2Y sama dengan 12 dan X nya sama dengan ini, kita bisa pakai substitusi karena kita dapat dua persamaan. Ada ini persamaan yang pertama dan X per Y sama dengan 3, ini persamaan yang kedua. Berarti X itu bisa kita rubah dengan ini perkalian silang ya. Berarti 3Y sama dengan gitu ya. Maka X-nya ini kita coba substitusikan ke sini. Ke persamaan mana? X min 2Y itu sama dengan 12. Oke ya, disubstitusikan jadi apa? Jadi apa? Prok prok prok. Jadi apa? Prok, prok. Ya, masuk sini. Ini masukkan sini jadi 3Y min 2Y. Oke, kan gitu ya. Sama dengan 12. Inilah temu Y sama dengan 12 kan? Iya kan? Oke, kalau Y-nya 12 berarti X-nya berapa? Tinggal masukkan sini. Kembali lagi 3 dikali 12. Ya apa berarti? 36. X-nya 36, Y-nya 12. Berarti X-nya lebih besar. X-nya lebih besar daripada Y. Nah, gitu. Oke. Oke, saya tidak pakai trik, saya hanya memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada, jadi tidak semakin membebani pikiran saya. Kalau saya harus memikirkan trik, memikirkan ini, wah nanti malah membebani pikiran saya. Pengetahuan yang ada saja kita maksimalkan dengan banyak berlatih dan kemudian nanti akan cepat mengerjakannya dengan sendirinya pasti. Oke. Oke, X min Y sama dengan 10. Ini ya. X per 2Y sama dengan 3. Berarti ya apa kan gitu ya. Ya apa, sama ini prinsipnya sama kayak tadi, dua bersama, cuma ini bentuknya kan beda. Ini tinggal dimodif jadi gimana? X-nya ini dikalikan silang ke sini jadi sama dengan 6Y kan gitu ya. Baru X-nya dimasukkan ke persamaan ini. X min Y sama dengan 10 kan gitu ya. X-nya jadi 6Y min Y kan gitu ya. Sama dengan 10, 5Y sama dengan siapa? 10 ya. Berarti ketemu Y-nya lah 10 dibagi 5 ya, 2. Masukkan ke sini Y-nya ini. Masukkan ke sini ya, kan gini. X-nya sama dengan 6 dikali 2. 6 dikali Y-nya 2, berarti 12. 12 ini Y-nya 2. Berarti lebih besar X-nya juga ya. Lebih besar X-nya juga. Oke, oke, oke. Lanjut lagi. Nomor 23. 23 ini bentuknya lebih menantang ini. Oh, ini malah sudah tahu X-nya adalah ini. X-nya sama dengan 25/6. Kemudian X min Y sama dengan ini. Berarti kita masukkan aja nilai X ke sini. X min Y adalah sama dengan 2/3 kan gini. Ini X-nya adalah 25/6 kan gitu ya. Sama dengan 2/3. Enaknya gimana? Enaknya yang ini saya pindah ke sini kan gitu ya. Jadi Y kan positif. Ininya tetap 25/6. Ini pindah ruas ke sini jadi min 2/3. Wes, ini tinggal kita hitung itu. Berapa? Dihitung. Oke,
Sebenarnya sudah kelihatan tanpa dihitung pun ini sudah kelihatan. Ini kan 2 ya. 5/6 ini kalau kita rubah bisa jadi 2/3/6 kan gitu ya. 2/3/6. 25/6 dikurangi 2/3/6. Inilah Y-nya kan jelas ini tinggal berapa? 2-nya habis tinggal 2/6 atau tinggal sepertiga. 2/6 sepertiga. Berarti Y-nya adalah sepertiga X-nya ini. Ya, X-nya ini. Berarti kita sudah bisa menentukan bahwa X-nya lebih besar daripada Y. Oke. Nah, yang saya katakan tadi bisa langsung kita lihat itu bagaimana? Bisa kita lihat langsung ini 25/6. Nah, padahal selisihnya ini 2/3. 2/3 dekat banget dengan 25/6 kan gitu. Berarti Y-nya ini yang mengurangi X itu pasti lebih kecil dari 25/6. Gitu kan. Nah, lebih kecil dari 25/6. Oke ya, kalau lebih besar berarti di sini hasilnya nanti kan jadi negatif karena yang kecil dikurangi yang besar, hasilnya pasti negatif. Kalau hasilnya positif berarti Y-nya pasti lebih kecil daripada X-nya. Gitu aja sebenarnya juga bisa diketahui seperti itu. Oke. Jadi ini saya mengerjakan ini langsung langsung live ya. Jadi langsung live itu maksudnya tidak saya konsep sebelumnya karena ya saya sedang belajar, saya anggap saja belajar gitu. Saya anggap saja belajar agar teman-teman nanti yang sedang belajar ini juga apa ya, tidak terkesan sulapan, wah trik gini-gini padahal sudah dipersiapkan matang-matang. Nah tapi nanti kalau soalnya diganti apanya model soalnya diganti sedikit itu akan juga menyiksa kita karena triknya mungkin nggak bisa dipakai nanti kan gitu ya. Kita manfaatkan pengetahuan hitung-hitung sederhana saja dari SD, SMP atau SMA nanti gitu. Oke ya, ini X sama 2/3 2/3 dikali berapa ya 3. Oke, Y-nya ini. Maka kita menentukan ini. Ini dihitung langsung bisa gak? Bisa gak? Coba ya ini langsung dihitung kan bisa. 2/3 itu lah 8 toh. 8 dikali 3 24 kan. 24 sedangkan Y-nya 2/3 8 kan gitu ya. Dikali 3 pangkat min 1 itu jadi sepertiga. Jadi perlu diingat-ingat bahwa kalau ada A pangkat min M itu sama dengan 1/A pangkat M. Begitu pula jika ada 1/A pangkat min M itu kalau naik jadi A pangkat M kan gini. Ya, jadi kalau pembilang jadi penyebut nanti pangkatnya akan dinegatifkan kan gitu. Berarti ini 8 dikali sepertiga 8/3. Jelas kan ini lebih besar X-nya. X-nya lebih besar. Gitu ya. Oke. 25 sekarang. 25 X-nya ini, Y-nya ini. Maka oke, kita langsung hitungan bisa. Ini. Kalau kita nggak hafal ngitungnya kan nggak perlu repot-repot. Yang jelas ini hasilnya negatif gitu ya. Negatif 5/3 kan gitu. Hasilnya ini negatif nilainya kan gitu. Kalau Y min 5/3. Oke kan berarti kan artinya itu min 1 dikali 5 kemudian dipangkatkan 3. Berarti min 1/3 itu kan juga mesti negatif kan itu. Negatif dari berapa? 5/3. Hasilnya sama negatif. Dan besarnya sama negatif 5/3 semuanya. Berarti sama. Oke. 26 ya. Jika 36 adalah penjumlahan dari 2X dan 6Y. 2X dan 6Y. 36 adalah penjumlahan dari ini, maka 2X plus 6Y itu dijumlahkan gitu, hasilnya sama dengan 36. Oke. Oke. Ini pilihannya jelas ini tidak bisa kita tentukan karena hanya satu persamaan. Karena ada dua variabel, kita minimal harus ada dua persamaan, dua variabel baru kita bisa mengeliminasi mensubstitusi masing-masing nanti menjadi nilai X dan Y-nya kan gitu. Jadi ini nggak bisa, sudah jelas. Kemungkinan adalah ini kita menyederhanakan, berarti ini kalau kita sederhanakan semua ini bisa dibagi dua kan, bagi dua bisa ya. Berarti ini dibagi dua X, kalau ini dibagi dua 3Y kan gitu ya, sama dan dibagi dua tinggal berapa? 18. Oh iya pas ya, cocok ya ini ya. Oke, kita mikir sederhana saja.
Yo, nomor 27 jika X plus Y 11. X plus Y 11, XY 10. Maka, oh ini bentuknya yang diminta dalam XY kuadrat. X plus Y 11. Kalau X plus Y kuadrat berapa kan gitu ya. Oke, coba kita cek kalau gitu. Kalau ada X plus Y sama dengan 11, berarti kita mencium gelagat ke arah persamaan kuadrat ini ya. Kok persamaan kuadrat, bentuk kuadrat. X plus Y kuadrat itulah sama dengan X kuadrat ya, X kuadrat ditambah ya, ditambah Y kuadrat. Kalau bentuk ini 2XY. Lah kenapa kita bingung loh, ini kita sudah tahu X plus Y. Kalau dikuadratkan lah gampang ini. X plus Y ya ta. Kalau ini dikuadratkan ya tinggal kita masukkan 11 kan gitu ya. 11 kuadrat kan gitu. 11 kuadrat itu 121 kan. Berarti lebih besar daripada 55. Bener ya, lebih besar daripada 55. Lah ini buat apa ini? Ya nggak penting kan, sudah ada ini datanya ini. Datanya oke ya. Tapi sebenarnya kalau ini kita mau cek nilai X dan Y-nya kan kebolak-balik nggak masalah. Sama aja kan gitu. Bisa ini 10, bisa 1 dikalikan juga 10. Ini 1, ini 10 dikali juga 10 kan gitu ya. Ini 2, ini 5 dikali berapa? 2, 5, 10. Tapi di jumlah tidak 11. Berarti kan 10 sama peran antara X-nya itu bisa sama dengan 10, Y-nya sama dengan 1. Kalau di jumlah 11 kalau dikali 10 kan gitu ya. Atau bisa dibalik, Y-nya yang sama dengan 1, X-nya yang sama dengan 10. Nah, ini kan ada dua kemungkinan. Berarti kan kita tidak bisa langsung menentukan bahwa X-nya lebih besar Y atau Y-nya lebih besar X. Tapi kalau ini dimasukkan ke dalam persamaan ini, X plus Y kuadrat pasti nilainya akan sama kan gitu. 121 meskipun X-nya 1 atau yang dibalik Y-nya yang 1. Gitu ya, sama. Jadi lebih besar dari 55. Nih. Itu ya. Silahkan nanti kalau misalkan ada kesalahan dari saya boleh direspon, kita diskusikan bersama-sama. X kuadrat plus Y kuadrat ini. Nah, ini kalau X kuadrat Y kuadrat nanti kita bisa bentukkan ke sini. Ini kan gini. Tadi kita kan mau bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah apa? 2X dikali Y kan gitu. 2X dikali Y. Oke, ini jadi kalau nggak bisa ngapalkan ini, ngapalkan saja polanya. Ini kuadrat, ini dikuadratkan, berarti tambah 2 dikali X dikali 2 dikali X, kemudian dikali lagi dengan Y, berarti 2XY kan gitu. Ini ya. Ini berarti yang X plus Y nya sudah tahu 20 ya. Oke, ditambah 2X Y 5, 2 dikali 5. Oke, berarti ini 10, 30 ya. 30 itu lebih besar dari 10. Oke ya, bener ya. Lebih besar dari 10. Sip. Kalau nanti dibentukkan, kalau yang lebih tepat, mana yang lebih tepat? Coba ini kalau ada lebih tepat kita jangan terkecoh dulu karena ada bentuk X min Y ya. Ada bentuk X min Y. Coba kita cek nilainya. Kalau X min Y berarti ini kuadrat ya, tetap X kuadrat plus Y kuadrat tapi tandanya min, berarti min 2XY. Coba kita cek. Kalau ini berarti 20 dikurangi 2XY nya 5, ini 10. 20 dikurangi 10, 10. Nah, ini pas 10. Berarti kalau ada jawaban seperti ini, yang paling tepat adalah ini benar. Tapi yang paling ini juga benar. Tapi yang paling benar adalah ini karena nilainya sudah langsung
real sama dengan. Oke, berarti pilihannya yang D. Kalau menurut saya itu. Oke, sekarang kita ke 29 ya. 29 silahkan kalau mau coba ikut nimbrung ngerjakan, di pause dulu dikerjakan bisa. Oke, kita santai ya. Ini 2 kuadrat per 3 pangkat min 2. Oke, kita bisa coba ngitung langsung nggak ini ya. Berarti X sama dengan 2 kuadrat dikali, kalau ini pangkatnya min tadi kan jadi positif kalau naik 3 pangkat 2 kan gini. Ah, bisa dihitung langsung nih. 4 ya ini dikali 9. Berarti berapa? 36. Kalau yang ini Y-nya berarti dibalik kan ini jadi di penyebut. Ya, berarti kan tadi 1 per 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1. Jadi kalau sudah punya insting, apa namanya, bukan insting, intuisi atau sense matematiknya tinggi, itu sebenarnya nanti gini sudah bisa dilihat. Ini kan pasti positif kali positif, berarti ini besar. Ini 1 dibagi menyebut tidak ada pembilangnya, jelas paling kecil, jelas lebih kecil. Berarti X-nya pasti lebih besar daripada Y-nya kan gitu. Tanpa ngitung kita sebenarnya. Itu ya yang membuat kita punya insting itu ketika punya banyak porsi berlatih kan gitu ya. Nah, kalau kita hanya mengandalkan menghafalkan trik, wah, ketika lupa ya sudah lupa kita. Oke, 30 jika ini. Oke. Maka kita sama bentuknya kayak yang tadi, 3x min y. Oke ya. Sama dengan 13. Kita butuh substitusikan dari sini. Ini kita bisa modif. Ya, modif X per Y kan itu sama dengan kan gitu ya, sama dengan 2, sama dengan sudah ada double sama dengan 2, berarti X nya sama dengan 2Y kan gitu. Nah kita substitusi kayak tadi ke sini, berarti 3 dikali 2Y min Y kan gitu ya, sama dengan 13. Inilah berapa? 6 ya, 6Y dikurangi Y berarti 5Y sama dengan 13. Oke, berarti Y nya 13 per 5 kan gitu ya. 13 per 5, Y-nya 13 per 5. Nah, kita masukkan ke sini. Kalau Y-nya 13 per 5, berarti X-nya ya apa? 2 dikali Y, 13 per 5. Kan sudah jelas X-nya lebih besar dari ini. Oh, ini tanpa ngitung sebenarnya kita sudah bisa loh. Sudah jelas X-nya 2 kali Y, berarti X-nya pasti lebih besar daripada Y. Tanpa ngitung sebenarnya kita bisa. X-nya lebih besar daripada Y. Ini tanpa dihitung sebenarnya. Nggak usah dihitung. Nah, ini tadi juga nggak usah dihitung, udah kelihatan kan gitu. Jawabannya kan selalu lebih besar karena bentuknya sudah menunjukkan ini. X-nya 3Y. Lah, ini sudah jelas menunjukkan bahwa X-nya 3 kali Y, berarti lebih besar daripada Y. Gitu. Sebenarnya itu. Tapi tinggal kita lihat, yang perlu kita perhatikan adalah apakah Y-nya positif atau negatif. Yang perlu kita hitung itu sebenarnya itu. Kalau Y-nya nanti ternyata nilainya ini ketemu negatif, berarti X-nya 3 kali negatif, berarti X-nya akan lebih kecil kan gitu. Nah, itu yang perlu hati-hati. Jadi ini tidak perlu dihitung, dikembalikan ke sini tidak apa-apa, asalkan ini sudah positif, berarti pasti ini benar X-nya lebih besar daripada Y kan gitu. Asalkan ininya positif sudah ya, nah, nilainya berarti X-nya pasti lebih besar daripada Y. Kalau ininya hasilnya negatif, berarti kan jadi negatif 12. Berarti X-nya akan jauh lebih kecil daripada Y karena X-nya negatif 12, Y-nya negatif 2. Misalkan begitu ya. Oke, itu yang perlu kita pahami. Sementara itu dulu. Sampai nomor 30 kita bisa lanjutkan lagi nomor 4, part 4-nya 10-10 lagi. Kita pelan-pelan saja belajar, nyantai. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.